بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله. الحمد لله الذي جعل أهل القرآن من أهله وخاصته. الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratal mukarramin, para alim, para asatidz, para sepuh bin sepuh, Bapak Ibu jamaah Subul Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang penuh kemuliaan ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa melaksanakan, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah subuh berjamaah, dilanjut dengan kajian tahsin yang biasanya pada di luar Ramadan tasmi' dan tahsin. Tasmi' dalam istilah pesantren itu menyimak hafalan, ya, setor hafalan. Alhamdulillah, Al-Fakir setoran hafalannya kepada para jamaah mulai surat Al-Baqarah sudah sampai surat Yusuf. Tapi untuk Ramadan sengaja untuk tasmi'nya di off-kan terdahulu. Dan insyaallah dilanjut setelah Ramadan nanti tasmi'nya kita lanjut mulai dari surat Yusuf insyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah, hanya Al-Fakir ingin menimba keberkahan kepada Bapak Ibu rahimakumullah dan sebagai saksi bahwa hafalan Al-Quran itu harus dijaga, dan di antara cara menjaga hafalan Al-Quran adalah disimakkan, ya, disetorkan, diulang-ulang. Itu kuncinya. Ada komunitas dan seterusnya untuk menjaga hafalan. Di antaranya cara saya sendiri, yaitu di samping Bapak Ibu sebagai saksi dari Al-Baqarah hingga An-Nas, insyaallah nanti saya juga ingin agar Allah menguatkan hafalan Al-Fakir, dan insyaallah mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang cinta kepada para ahlul Quran. Amin Allahumma amin. Dan doa kita semuanya berharap mudah-mudahan anak cucu kita nanti terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang hafal Al-Quran 30 juz. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini insyaallah nanti kita bersama mengulang, ya, mungkin sudah pernah, ya, dahulu ketika mengaji pada para guru bagaimana cara membaca ismam. Bacaan ismam yang terdapat di surat Yusuf ayat 11. Apa itu bacaan ismam? Ini insyaallah pada pekan yang mulia ini kita ingat bersama lagi. Namun sebelumnya mari kita awali dengan bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, diberkahi rezekinya, diberkahi umurnya, berkah manfaat ilmunya fid din wa dunya wal akhirah, dan kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan akan datang. Amin Allahumma amin. Ala niyat sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين آمين. Ya, untuk Syafi'inya sebetulnya sudah di halaman 84, ayat-ayat tentang gharib, bacaan yang asing, bacaan yang perlu harus ada gurunya. Makanya fungsinya talaki, belajar itu diwajibkan untuk bertalaki kepada guru. Inilah ketika kita bertemu dengan ayat-ayat yang gharib, ayat-ayat yang terdengar asing, bahkan mungkin kita nanti ketika praktek di surat Yusuf ayat 11 ini agak lucu, tapi memang seperti itu bacaannya. Di halaman 84 di Asy-Syafi'i ini ayat-ayat gharibah. Cuman yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah kajiannya tentang la ta'manna, surat Yusuf ayat 11 ya. Surat Yusuf ayat 11. Moga dibuka surat Yusuf ayat 11. Sudah ketemu semuanya surat Yusuf ayat 11. Halamannya 236. Surat Yusuf halamannya di 236. Surat Yusuf ayat 11. Itu bercerita tentang Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika dibuang oleh saudaranya sendiri. Ya, itu kalau yang bisa menyimak itu luar biasa dramatis itu ceritanya. Ketika mereka sudah sepakat membuang Yusuf alaihissalam karena kedengkian. Terus di antara ayat yang akan kita bahas itu, qalu ya abana ma nakana ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Mereka keluarga saudara daripada Yusuf alaihissalam, Yamin dan seterusnya itu berkata kepada ayahnya, wahai abah, kenapa engkau tidak percaya kepada kami atas Yusuf? Ya, membohongi ayahnya. La ta'manna, ada bacaan ismam di situ yang artinya dari si bahasa la ta'manna itu tidak percaya kepada kami. Ismam di situ ada tulisan ismam la ta'manna, bawahnya ada tulisan ismam. Nah, itu harus kita pahami apa itu ismam. Dalam bahasa Arab berarti memonyongkan. Nah, itu memonyongkan itu metode menggabungkan, ya, memadukan atau mencampur. Dalam ilmu tajwid, ismam adalah mencampurkan bunyi dhammah pada sukun dengan cara memoncongkan bibir. Nah, ini kalau nggak praktek, nggak talaki, nggak paham. Jadi dalam istilah ilmu tajwid, memadukan, ya, dhammah ke sukun dengan cara memoncongkan bibir. Ulang lagi, mencampurkan bunyi huruf dhammah, ya, kepada sukun dengan cara memoncongkan bibir. Gimana Pak Ustaz caranya? Ya, insyaallah kita paham pada hari ini. Ya, la ta'manna, nah, itu yang perlu kita perhatikan, adalah kata dalam bahasa Arab yang artinya tidak mempercayai kami. Kata ini terdapat dalam surat Yusuf ayat berapa, Bu? 11. Qalu ya abana ma laka la ta'manna, wahai ayah kami, apa sebab engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Gitu ya. Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan
kepadanya, kan itu. Nah, itu keluarga atau anak-anak yang durhaka kepada Allah, kepada kedua orang tuanya, sehingga menyebabkan Nabi Allah Yusuf alaihissalam itu kepikiran putra kesayangannya sehingga buta matanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Tapi tidak bahas tafsirnya. Pada hari ini kita bahas tentang bacaannya gimana itu. La ta'manna, ada kebohongan di situ, sehingga bacaan menurut Imam Asim bin Khafas itu Rasulullah cara bacanya seperti yang akan kita praktekkan. Dan yang sudah paham dan sudah pernah talaki bersyukur alhamdulillah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita baca terdahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nanggumnya namanya ros. Ros itu sangat familiar. Hampir di setiap masjid itu imamnya pakainya ros. Nah, itu. Cuman paham gaknya kalau itu ros? Wallahu a'lam. Ikut-ikutan atau yang paham. Gak apa-apa, yang penting benar bacaannya. Tapi kalau lebih paham lagi, oh ini ros, ini bayati, ini hijaz, luar biasa insya Allah. Tadi yang kita bawakan dalam imam subuh adalah bayati. Bayati namanya, maqam bayati. Baik, jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Bersama lagi, 1, 2. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala. Nah, berhenti di Yusuf dulu. Ulang dari la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Sama. Ulang lagi bersama Bapak Ibu. Qalu 1, 2. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. La ta'manna ala Ismam di bawah kalimat la ta'manna. Tadi sudah disampaikan memadukan, mencampurkan ya, bunyi huruf dhammah pada sukun dengan cara memonjongkan bibir. Ya. Ini prakteknya. Nah, dulu waktu di pesantren, nah itu tetap ya sanadnya sampai ke Mbah Arwani Kudus, Mbah Munawir Krapia, sampai Mbah Mahfud Termas itu di Pacitan. Beliau asli Pacitan, ulama Indonesia yang pertama kali menjadi imam besar di Masjidil Haram. Beliau berguru bukan hanya di ulama Jawa, tapi juga di Tanah Suci waktu itu. Sebelum Imam Nawawi, beliau terdahulu Syekh Mahfud Termas. Subhanallah, sampai hari ini pesantrennya yang masih eksis di Demak namanya BUQ, Bustan Mu'asyakil Quran. Pendirinya adalah putra beliau namanya Radit Muhammad. Diteruskan dengan Mbah Yai Mudi, Mbah Yai Harir, sekarang Gus Muhammad. Itu jalur sanadnya adalah yaitu puncernya
Yang di Jawa itu Syekh Mahfud Termas, bawahnya termasuk Mbah Arwani, Mbah Raden Muhammad Becengan, Mbah Hisham, Mbah Menurut Rabiat, yang pesantrennya sekarang ini alumninya ribuan, bahkan jutaan mungkin, sampai ke luar negeri, keluar Jawa. Insya Allah kita ngaji pada hari ini tidak salah bahwa dipastikan Indonesia itu sanadnya sudah pasti nyambung sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Jadi begini jamaah rahimakumullah. Qalu ya abana manaka la ta'manna. Disitulah ta'manna, harus memperhatikan bibir guru. Nah, gurunya bagaimana? Waktu itu kita harus melihat itu. Bagaimana moncongnya itu. Mencampurkan, memadukan bunyi huruf doma ke sukun dengan cara memoncongkan bibir, itu ya. Jadi asli kata bahasa kalimat Arabnya itu la ta'manuna. La ta'manuna memiliki dua huruf nun, ya, yaitu satu huruf nun yang berharokat doma, satu huruf yang berharokat fathah, tapi dicampur jadi satu. La ta'manuna menjadi la ta'manna. Tapi cara bacanya begini, mohon diperhatikan nih. La ta'manna, ada gunahnya. Di sela-sela gunah itu monjongkan bibir, ya. La ta'manuna dijadikan satu, ya, ada tanda tasdid menjadi la ta'manna. Nah itu, perhatikan bibir, suaranya la ta'manna, tapi bibirnya moncong di tengah-tengahnya, la ta'manna gitu. La ta'manna. Kalau tanpa moncong, pertama kali datar biasa, la ta'man, baru moncong, la ta'man. Nah, setelah datar biasa man, langsung moncong, la ta'man, moncong dulu, setelah itu datar lagi, la ta'manna gitu. Jadi guru saya dulu begitu cara mengajarkannya, datar, moncong, datar, baru nah gitu. La ta'manna gitu. Kira-kira Bapak Ibu udah pernah praktek ini belum? Belum? Masya Allah, ini berkah Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan kita hari ini paham ya. Ibu bisa melihat? Nggak bisa? Oh, mendengarkan ya, nanti di YouTube diulang lagi ya. Nah itu pentingnya talaki. La ta'manna, ini bukan guyonan Pak ya. Bukan guyonan, memang seperti itu cara Rasulullah membaca. Ketika terdapat di surat Yusuf ayat 11, siapapun yang mendapat di ayat ini ada kata ismam, artinya memoncongkan bibir. La ta'manna ala Yusuf. Nah gitu. Nah, ketika ada imam baca la ta'manna tanpa moncong, berarti talakinya kurang jauh. Nah itu. Saya jauh-jauh di tanah kita, tanah air ini banyak ulama yang paham. Yang penting mau bertalaki ya dengan guru yang bersanad. Ya, tidak usah disampaikan bersanad atau tidaknya. Indonesia udah pasti bersanad sampai ke Rasulullah. Yang penting mau bertalaki pada guru yang benar, sanadnya udah benar dan jelas. Qalu ya abana ma nakana ta'manna ala Yusuf. Nah, coba saya ulang-ulang. Sampean praktek dulu sendiri, nanti kita kalau ada waktu bisa praktek salah satu di antara Bapak Ibu, tapi
Lihat waktunya. Yang penting paham, yang penting pahamnya, natijahnya, tujuannya, yang penting paham. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Nah, gunnahnya ditahan, ya, dan di sela-sela gunnah itu moncongkan bibir. Dah, itu aja kuncinya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Bersama, satu dua, Bapak Ibu, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pas, hati-hati di situ. Kalau kita belum fasih atau masih awal-awal, biasanya terbawa la ta'manuna itu. Karena ada mancungnya, tapi bukan la ta'manuna gitu. Kalau kalimat aslinya memang la ta'manuna, tapi dijadikan satu, la ta'manna. Syaratnya bibirnya tetap moncong, artinya kedomah, ya. Kedomah, cuman dengan cara seperti itu tadi, ismam. Qalu ya abana, abana, ya, ba sama na ada mad asli mutabi'i, ma ba ya abana panjang, ya, abana, ma juga panjang, dua harokat, ya jaiz mufasil, ya abana ma lakala, lamnya panjang, la ta'manna. Nah, itu di situ, la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Perhatikan panjang pendeknya, ala sama yu panjang juga, ala Yusuf wa inna juga ada mad alif, wa inna lahu, mad silah qasirah, wa harakat, wa inna lahu lana, na juga mad asli, lana sihun, mad arud lis sukun, ya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf, la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Sama lagi, satu dua bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang, la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Diulang lagi dari la ta'manna dalam rangka yaitu memfasihkan bacaan ismam, ya. Ibu coba praktek ya bersama bareng, monggo dipersilahkan, Bapak meneng dhisik nggih. Baik Ibu, masih ada suaranya, masih ada? Oh, ngantuk. Kata Pak Iwan ngantuk, Bu. Ya mulai Pak Ustadz tadi malam. Oke, 29. Gak apa-apa sambil ngantuk, yang penting tetap semangat ya, nggak apa-apa. Monggo. Ibu, persilahkan basmalah ya. Monggo. Bis.
Di kalimat la ta'manna tadi di samping gunnah ada moncongnya enggak bibirnya, Ibu? Ada ya? Kok enggak dengar Ustaz ya? Agak kelihatan ya. Masya Allah. Ya, kedengarannya tadi ada yang moncong, ada yang enggak kayaknya. Iya. Coba diulang lagi, sepakat moncong semuanya aja di la ta'manna aja. Tapi jangan buru-buru moncong langsung, la ta'man bukan itu. Gunnah dulu, tahan dulu. La ta'man, nah, tahan dulu baru dimoncongin gitu loh. La ta'manna ala Yusuf. Ulang lagi, qalu ya bana, Ibu. Bismillah. Bismillah. Masya Allah, ini sepakat alhamdulillah. Shotnya lana sosi ya, jangan ketukur sama sin. Kalau sin lana sihun itu sin, sama-sama ujung lidah menyentuh gigi bawah, cuman yang shot ada apa istilahnya, lana sosi lana sihun, nah, sosi lana sihun ya. Jangan terpengaruh dengan sin, lana sihun itu. Shot sama sin mirip, ujung lidahnya sama, ujung lidah menyentuh gigi bawah, cuman bedanya di istilah dan tidak. Kalau sin istifal, kalau shot istilah, nah, itu bedanya di situ. Kalau sin menurun, kalau shot cenderung naik, itu lidahnya. Lanasihun agak tebal suaranya. Ya, la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ulang dari la ta'manna, Ibu. 1 2. La ta, nah, alhamdulillah. Di situ fokus jila ta'manna yang penting ya. Tapi yang lain juga tidak kalah pentingnya. Cuman hari ini ismam itu begitu cara bacaannya. Ya. Sekarang Bapak ya, Ibu Mendel Rubiyin. Ngertos Mendel? Mendel ini kuno apa artinya? Diem, Mendel. Masya Allah. Oke, diam Rubiyin, diam terdahulu. Sekarang Bapak, silahkan basmalah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, ini bapak-bapak masih ada yang kagok, Bu. Masih ada yang kagok ini bibirnya. Iya, belum sepakat kayaknya ini. Diulang lagi, ya. Nggak apa-apa namanya, mungkin baru Pak Ustadz, atau mungkin sudah lama tapi nggak pernah tadarus Ustadz Yusuf ya Pak Ustadz ya. Ya, insya Allah hari ini la ta'manna dapat ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala, dan fasihnya difasihkan, lisannya difasihkan oleh Allah, dibenarkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Ulang lagi Bapak, 1 2 basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, udah paham Bapak Ibu? Insya praktek sendiri aja di rumah nanti pokoknya. Seperti itu. Nanti kalau kurang mantap, buka YouTube Jasubur Salam, jangan lupa di subscribe ya, itu share gitu ya, biar berkembang. Cara baca Ismam. Jadi ini di surat yang lain nanti perlu juga kita bahas, khusus Yusuf ini. Yang penting kita sudah praktek dan memahami. Tadi yang dinamakan Ismam apa, Bapak Ibu? Apa Ismam? Lupa. Hah? Moncong doang gitu. Moncong gitu ya. Ismam itu bahasa Arab. Maksudnya itu apa? Memadukan, ya, menggabungkan bunyi, ya, suara, huruf apa tadi? Dhamma, huruf yang berdhamma kepada sukun dengan cara memoncongkan bibir. Nah itu. Wis pokoknya moncong. Ya. La ta'manna, ketika kita mendengar dan menyaksikan, ya, ada saudara kita, ya, anak kita atau siapapun, ketika baca ayat ini perhatikan bibirnya, langsung aja perhatikan. Kalau nggak moncong berarti ya itu belum talaki. Kasih tahu ya, la ta'manna, nah, moncong gitu ya. La ta'manna, gunahnya tetap tapi bibirnya doang yang moncong. La ta'manna, nah, pokoknya seperti itu moncong ya. Kenapa la ta'manna moncong Pak Ustadz? Nah, itu cara Rasulullah waktu dulu seperti itu, disaksikan para sahabat kan itu. Asal kata la ta'manuna, nun yang pertama dhamma dilebur menjadi satu, ya, ke nun yang berharokat fathah berikutnya diganti dengan harokat tasydid, la ta'manna gitu. Tapi kalau jujur gampang mana? La ta'manuna sama la ta'manna. Kalau milih yang mudah yang mana kira-kira? La ta'manuna apa la ta'manna? Hah? Manuna. Ah ya. La ta'manuna. Ya, itu aslinya kalimatnya seperti itu, cuman dilebur jadi satu. Jadi bibirnya aja yang moncong, ya. La ta'manna, tapi suaranya tetap fathah dengan gunnah gitu. La ta'manna, itu ya. Yang praktek Rasulullah seperti itu, diikuti para sahabat, tabi'in, para ulama ahlul qura wal hufaz, dan sampailah hari ini ke sebelum salam insya Allah. Oke, bersama lagi Bapak Ibu, basmalah monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf, la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu. Alhamdulillah. Mana mic-nya Pak? Tuh masih ada waktu. Terbitnya 556. Bentar lagi ya. Ya, tidak harus semuanya. Satu atau dua ngasih contoh ya. Monggo Pak Toha, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Nanya dijaga ada mat alifnya. La ta'manna
nanya aja tetap panjang ya. Boleh lagi 1 2 qalu قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف la لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Untuk moncongnya, domahnya coba sempurnakan lagi, moncongin lagi. La ta'man, moncongin lagi, gak usah ragu ya. Domah itu artinya moncong. لا تأمنا على يوسف Ulang. لا تأمنا على يوسف لا تأمنا على يوسف Wa in لا تأمنا على يوسف. Benar, udah lanjut. Pak Iwan mungkin? Enggak. Oke. Yang lain disimak ya, insyaallah dapat juga ilmunya. قالوا يا أبانا لك لا تعملنا على يوسف. Awas, hati-hati. Perhatikan dulu. Ya abana ma, panjangin dulu, ada matom iman aslinya di situ. Ulang lagi. Qalu monggo. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. Nah, di situ. La-nya juga panjang ya. La, 1 atau 2 haruf. Ulangi lagi. Enggak apa-apa Pak Iwan ya. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. Yusuf, pendek ya. يوسف La ta'man. Awas, jangan man, tapi la ta'man. Moncongnya mana? Awas lagi. La تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Iya, mantap moncongnya Pak Iwan. Masya Allah. Ibu, Pak Tuha ke ibu je. Yes, pokoknya mantap Pak Iwan lah. Bismillah je. Nggih, monggo. Mencucu cowoknya nggih, benar mencucu cara cowok nih. Mencucu. Ibu, monggo kasih contoh nanti. Udah suruh ke bapak yang lain nanti di rumah prakteknya ya. Ibu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Nah, kenanya ada mad alifnya, la ta'manna, itu panjangnya sempurnakan dulu ibu, baru ala Yusuf. Ulang lagi. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Yusuf, ya selesai. Ulang. Nanya panjang. La ta'manna, itu nanya panjang juga. Ulangi. La ta'manna ala. Nah, kurang panjang dikit. La ta'manna, gitu. Ulangi lagi. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Oke. Setiap inna yang ada mat alifnya ini dipajang dikit aja. Boleh yang lain? Masih ada ibu? Tafadhali, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna
على يوسف لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Alhamdulillah, masya Allah. Masih ada ibu? Masih, monggo. Masih ada waktu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Alhamdulillah. Sampun, belum masih, monggo. Masih ada yang siap untuk praktek? Masih ibu, masih aja, monggo. Ampun, mic-nya Pak Toha. Sini. Untuk yang terakhir nih Pak Haji Saiful nih monggo. Monggo, ini sampun suruk soalnya Pak Haji Saiful monggo. Oh, ini Pak Haji, monggo. Mic-nya mati Pak Toha. Oh iya, monggo. Qalu ya abana ma laka la ta'man. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf la ta'manna ala Punten Pak Haji, moncongnya moncong dulu, moncong ulangi. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Alhamdulillah. Sampun paham semuanya? Nah, kalau nafasnya satu ayat boleh. Ya, kalau nafasnya kuat. Kalau masih ada, tafadhol, waktunya udah suruk Pak Toha, nggak usah semuanya. Insyaallah udah paham nanti yang mau praktek biar dibuka YouTube-nya nanti bisa dipelajari lagi. Monggo Pak Mo. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Dipraktekkan lagi, diulang lagi dari la ta'manna ala Yusufa, fa-nya pendek, jangan digantung di situ nanti jadi kepanjangan. Ulangi, la ta'manna, ulangi. La ta'manna ala Yusuf. La ta'manna. Nah, moncongnya mana? La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, udah melampaui surut. Kira-kira sudah paham belum? Insya Allah. Ya, kita praktek lagi bersama Bapak Ibu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Sadaqallahul azim.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.